Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana ni'matil iman Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ta'ala fil qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas-sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ya ayyuhalladzina amanu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu bis-sabri was-salah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Raya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat dimuliakan. Kajian kita tentang sabar. Rahasia tersembunyi. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10, surat Ali Imran ayat 200 dan surat Al-Baqarah yang telah disampaikan tadi menjelaskan bahwa satu di antara sifat karakter akhlak yang diharapkan malaikat dekat dan melekat dengan diri kita, itulah sabar. Bahkan salah satu dari identitas Ramadan disebut sabar. Madrasah sabar. Sekolah untuk menghadirkan karakter, sifat dan urena sabar. Istilah sabar secara umum sering diartikan mengalah, lemah, pasrah. Secara umum sering dimaknai seperti itu. Padahal yang dimaksud oleh sabar di dalam Al-Quran belum tentu sama dengan apa yang dalam pikiran kita. Karena sangat tinggi peluang mubalik kita di dalam menjelaskan terma ayat istilah ayat ini tidak memahami pesan penting dari ayat itu, tapi lebih membawakan pesan bahasa ibunya. Yang dimaksud oleh sabar di dalam ayat Al-Quran bila secara tematik ini, sabar itu maknanya progres. Maknanya aktif. Maknanya resilience dalam bahasa Inggris, memiliki daya tahan yang tinggi. Terjemahan Indonesianya ada juga lentur, tidak mudah patah dan tidak mudah dikalahkan. Bisa dilihat dari surat Ali Imran tadi Allah memulai perintah dengan kata sabar perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Kemudian dengan kata kerja lagi sabiru.
kemudian ditambah lagi dengan KKO, kerja operasionalnya itu, rob waspada lagi. Nah, secara keilmuan akademik, sabar itu maksudnya bukan mengalah, bukan menyerah, bukan pasrah, bukan membuat diri lemah. Akan tetapi adalah bagaimana kita memiliki daya tahan yang kuat, bagaimana kita memiliki kontrol diri yang kuat, bagaimana kita bisa berpikir secara tepat sesuai dengan keadaan, proporsional. Itulah pendidikan Ramadan. Kita punya kesempatan untuk makan. Tapi karena ada perintah, kita bisa mengendalikan diri. Kontrol diri kita kuat. Pada waktu ini mestinya kita emosi. Tapi kita bisa mengendalikan diri. Lagi puasa. Ini so'im. Kita tidak jadi. Itulah yang sabar. Dalam pemakaian bahasa Al-Quran, sabar itu aktif di dalam mengendalikan berpikirnya, bertindaknya, merasanya, meresponnya, berada antara reaksioner dengan pasrah. Kita sering terjebak kadang-kadang reaksioner. Belum tentu ujung pangkal kita langsung emosional. Atau kita cepat saja ya sudahlah, dia hebat, saya saja pasrah saja. Itu tidak boleh. Ramadan mendidik kita pada karakter wasatiyah, salah satu karakter wasatiyah itu sabar. Tidak reaksioner, tidak pasrah, tapi bertindak sesuai menurut alur kaidah dan ketentuan usul yang sudah ditetapkan. Sehingga ada kaidah usul fiqhiyah yang membimbing kita untuk sabar. Contohnya bagaimana kita lebih memilih fasid bil soleh. Ada keuntungan yang akan kita dapat. Bagaimana kalau akan berisiko keuntungan itu yang kita dahulu menolak kemudaratan. Sebab kemudaratan kalau sudah terjadi akan lebih berisiko daripada keuntungan tidak didapatkan. Dalam bentuk apa sabar itu? Ada dalam 3 bentuk. Jadi sikap dewasa, sikap kontrol diri yang kuat, sikap mau mendengarkan nurani, akal sehat dan ditambah lagi tentunya pertimbangan ilahi. Maka sangat penting sekali sabar ini semakin tinggi level kepemimpinan orang, semakin diperlukan kesabaran. Karena keputusan yang akan dihadirkan oleh seorang pemimpin sangat tinggi bagi masyarakatnya. Ada tiga. Satu, kita mesti sabar dalam melakukan perintah agama. Dalam ya'muruna bil ma'ruf kita juga mesti sabar. Keadilan, kebenaran, kebaikan. Kalau tidak kita lakukan secara sabar dengan cepat tergesa-gesa dengan reaksioner itu berbahaya. Ini contoh hari ini maksud kita menolong orang. Kasih. Terganggu izinnya. Dan agama menjadi rusak oleh mereka yang sabar dalam berdakwah.
tidak ada yang terjadi di dunia ini yang tidak melalui proses. Ada tahapan. Dan tahapan itu sebuah keniscayaan yang tak bisa kita tolak. Kalau di dalam kebaikan, wujud kesabaran itu berada antara sikap kecerobohan dengan sikap kebebasan. Artinya dalam bahasa agamanya namanya ada istilah fikih prioritas. Ketika di dalam ibadah di Ramadan ini terasa betul. Mana yang kita pilih dulu. Sholat tarawih yang kita dulukan sampai larut malam atau bekerja besok pagi. Ada orang sampai malam ibadah dirinya sendiri, sementara besoknya terabaikan. Dalam konteks kebaikan seperti itu juga tidak sabar namanya. Karena fungsi kita dalam kepentingan diri kita dan kepentingan tugas kita itu mesti diprioritaskan tugas yang lebih banyak. Satu. Kedua, sabar di dalam mencegah, menghentikan, dan kalau perlu menghabiskan sehabisnya tanhauna 'anil munkar. Ini juga jadi perdebatan. Kalau kemungkaran kita berbahaya juga. Apa pesan sabar di sana? Maksudnya dalam mencegah yang tidak baik diperlukan juga cara yang baik. Maka diperdebatkan majelis ulama sudah menegaskan tidak boleh di-sweeping orang yang tak puasa. Tak boleh di-sweeping orang yang di siang hari. Tapi wajib ditutup. Maka edaran kota itu cukup ditutupi. Semua ini pilihan orang. Tapi kalau ini tidak dikontrol, dia bisa lepas-lepasnya. Disinilah pentingnya uruf. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi ujian. Bahagian ini mungkin patut untuk kita renungkan. Umat ini tengah mengalami ujian. Mulai dari ujian menghadapi serangan teknologi yang menggeser cara berpikir orang, cara merasa orang bersilaturahmi, cara memelihara diri, cara orang berhubungan dengan orang lain. Digital itu menggeser semua. Orang bersebelahan tidak lagi bersapaan, main sendiri. Sampai ke skala global. Tanpa kita sadari kita sudah dijual saja oleh entah siapa yang menjual, kita sudah terjual saja. Buktinya data kita ketahui sudah dinikmati saja orang lain. Bagaimana sabar menghadapi musibah yang seperti ini? Kita melihat problem kita hari ini. Kalau kita nalar dengan logika sehat kita, sulit kita untuk sabar. Namanya sudah gencatan senjata, tapi kita disuruh gencatan tetap juga memerangi kita. Namanya kita disuruhnya berdamai, tapi dia mencido juga dari belakang terus-menerus. Kita diajak berdamai, kita tidak terlibat dalamnya. Banyak lagi itu dalam skala global, dalam skala lingkungan kita.
Silakan kita lihat sekarang saudara-saudara Sumatera ini saja, tiga provinsi ini yang kena bencana itu. Kita bisa pastikan belum sampai 50% mereka normal. Dan pihak yang bertanggung jawab dengan bencana ini merasa sudah selesai saja tugasnya. Termasuk kita merasa tidak ada lagi, hilang begitu saja. Oleh karenanya apa esensi bagian terakhir? Ketika kita paham sabar itu adalah pengendalian, bahwa sabar itu ketahanan, bahwa sabar itu bagaimana kita berpikir pada saat yang tepat dengan cara yang tepat. Kemudian apa jenisnya ada tiga. Sekarang apa rahasianya? Maka Al-Quran menetapkan salah satu eskalator lift yang bisa membawa jiwa ini sampai ke tazkiyah adalah sabar. Yang membuat spiritual kita ini bisa jernih, bisa menembus ma'rifat kebenaran sejati. Salah satu makomnya adalah sabar. Kata As-Sibli, seorang sufi, sabar itu tidak sabar. As-sabru ma la yusabru. Sabar itu orang yang tidak tahu bahwa dia sabar. Kalau orang tahu bahwa dia tidak sabar sebenarnya. Artinya apa dia lebih kepada kemampuan spiritual. Di judul yang diberikan oleh pengurus berkenaan dengan sabar ini relevan hari ini. Indonesia ini, Sumatera Barat kita yang hidup hari ini masih bisa bertahan dengan baik walaupun berbagai gempuran karena nilai sabar kesabaran itu masih kuat di hati kita. Semoga Ramadan ini memperkuat lagi. Sedangkan dari yang halal saja kita bisa menahan diri. Mengapa dari yang haram kita tidak bisa menahan? Sedangkan dari yang biasa yang sudah sangat biasa kita bisa tahan. Mengapa yang luar biasa kita bisa tidak tahan? Kita berharap sumbangan agama yang membentuk karakter melalui latihan salah satu di antara sabar dapat mengangkat kita ke derajat muttaqin. Fa'tabiru ya besar la'allakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.